Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya baru aja guys nonton di YouTube itu ada video short ya, dimana ada adegan yang sangat menyentuh, sangat membuat saya terharu. Jadi ada seorang yang baik hati, baik sekali guys. Jadi ini akan harusnya jadi contoh kita semua. Jadi ada orang yang dengan baik hati membantu seorang ibu. Jadi kalau ada lihat gambar ini, saya nggak mutar videonya ya, karena ada bisa cari sendiri di YouTube. Tapi uh, saya nonton, jadi ada silahkan cari di YouTube gitu kan, sambil dukung orangnya juga gitu. Jadi kalau anda nonton di video saya, video orang ini kan berarti kan nggak dukung dia, karena kita harus dukung orang-orang sini guys. Orang-orang baik sini harus kita dukung. Semakin dia itu mendapat banyak rezeki, semakin dia akan melakukan studi video ini, bantu orang itu. Nah, di sini ada adegan seorang ibu ya yang pakai jilbab itu menggendong anaknya menunggu belas kasihan orang karena dia kekurangan guys, dia miskin dan anaknya sakit pula. Jadi ditanya oleh orang yang baik hati ini, kenapa anaknya dibawa? Anaknya kan sakit. Dia kan mulung nih guys. Jadi sambil mengemis dia mulung. Itu karena mungkin kita tahu lah hasil mulung tuh nggak seberapa guys. Saya pernah mulung itu guys. Saya pernah mulung dulu ya. Pernah saya mulung guys. Itu saya mulungnya bahkan mudah bahkan. Kalau ibu ini dia, anda bayangkan dia harus berjalan kaki mencari hasil mulung itu dari jalan. Itu nggak banyak guys. Saya dulu pernah kerja di hotel, sehingga Anda tahu kalau hotel itu memang banyak sekali sampah-sampah yang dibuang oleh tamu-tamu di kamar maupun di ruang meeting, di area publik lah, atau area privatnya itu banyak dibuang. Itu banyak sekali guys hasil kara-kara kita bilang. Itu saya tuh bisa katakan panen dulu guys, panen ya. Jadi saking mudahnya dapatnya gitu. Jadi apalagi kalau kamar hotel tuh terisi penuh, lalu event rame, dan ini ya tamu hotel tuh penuh guys. Itu banyak sekali saya dapat hasil gitu kan. Jadi saya itu adalah sampingan saya bekerja di hotel itu kan. Nah itu saya itu selalu mau bawa pulang hasil yang 2 goni. Ini kan 1 goni nggak penuh guys. Kita lihat itu mungkin ibu tuh mungkin isinya paling seperempat atau sepertiga, seperempat lagi guys. Saya itu ya tiap malam itu pulang kerja itu saya bisa bawa pulang itu 2 kantong, 2 kantong penuh, penuh guys, 2 goni penuh. Goni ini masih kecil guys kayaknya, sama lah besarnya ya. Jadi plastik warna hitam, plastik sampah warna hitam itu saya bisa bawa 2 penuh isi hasil pulungan. Itu di rumah paginya ketika saya masuk siang kerja atau saya libur itu saya sortir lalu saya jual. Itu saya dapat ya, ada bayangkan saya dapat itu per 3 hari ya. Saya biasa jual itu per 3 hari atau seminggu 2 kali itu paling kecil itu sekitar 30 ribuan. Ya kalau isinya kayak kertas boncos atau yang murah-murah lah. Tapi kalau sekali saya sortir tuh. Nah, kalau dapatnya banyak yang murah-murah, tentu itu akan lebih sering dijual. Karena yang kayak mahal-mahal kayak tembaga, kayak kertas putih, lalu kayak tutup botol atau orang bilangnya adalah oli, tutup oli. Itu mahal guys, itu jualnya itu agak lama, mungkin per sebulan nunggu banyak gitu kan. Nah, jadi ranknya itu ya antara 30 ribu sampai 80 ribu guys, bahkan pernah tembus 100 ribu 1 kantong itu ketika isinya menumpuk yang mahal-mahal. Jadi ranknya antara 30 ribu sampai 100 ribu per 3 hari. Seringnya itu ya 30 ribu karena yang barang-barang mahalnya agak lama. Nah, anda bayangkan 3 hari 30 3 hari 4 hari 30 ribu. Anda bayangkan berarti kan sehari 10 ribu.
itu dengan kondisi gampang ngumpulinnya. Nah, ibu ini Anda bayangkan juga, berapa dia dapat sehari? Kalau saya saja yang gampang gitu ya, cuma dapat segitu, 30.000 atau 40.000 per hari. Ibu ini tentu nggak susah dia dapat tembaga, guys, susah dia dapat kertas putih, sehingga dia dapat kertas boncos dan yang murah-murah gitu, guys. Jadi apa yang dapat dengan duit 10.000? Tentu ibu itu mungkin bisa di setengahnya, atau bahkan mungkin ini bahkan guys ya, seperempat goni. Berarti dibagi 8, karena saya kan 2 goni atau 2 kantong plastik. Berarti 10.000 bagi 8. Berarti kira cuma seribuan bahkan guys sehari. Anda bayangkan apa yang bisa didapat. Makanya heran ibu nih gak cukup dari mulung, dia ngemis lagi. Ini sudah malam guys. Anda bayangkan. Jadi di tengah anaknya sakit, ya kan? Dan ibu ini seorang muslim. Kita lihat dari pakai jilbabnya gitu kan. Saya juga punya anak kecil, saya kasihan guys. Kasihan sekali. Bahkan saya kalau nonton video gini, saya kadang ingin menangis gitu. Nggak tahan saya guys, terharu saya guys. Pengen bantu tuh bagaimana? Saya sendiri juga masih susah gitu kan. Saya juga belum mampu juga menafkahi keluarga saya dengan baik gitu. Makanya saya buat video ini ya. Jadi gini, kita bantu orang-orang sini. Kita nggak bisa bantu orang sini, bisa bantu kita dukung dia. Maka saya tidak tayangkan video di sini. Anda bisa tonton langsung di YouTube orang-orang sini, biar dia dapat AdSense, biar dia viral, biar dia tuh makan dapat rezeki banyak lagi, sehingga dia bisa bantu orang. Karena ini orang sudah terbukti, rekam jejak jelas, rekam jelas, dia tuh suka bantu orang gitu. Nah kita bantu dia, biar dia bisa bantu orang. Jadi orang-orang yang punya niat atau hobi seperti ini ya kita bantu, biar dia makin viral, makin kaya, sehingga dia bantu orang. Nah, jadi waktu itu dia nanya ke ibu ini itu mau dikasih apa anaknya? Saya di situ di Maret, dia mau belikan sesuatu untuk anaknya, karena anaknya sakit gitu kan. Dia pengen belikan apa? Tapi karena ibu ini terdesak, dia butuh makan untuk anak-anaknya, untuk dia, karena tentu dia butuhnya beras. Jadi daripada dia tahu ada kebutuhan dibandingkan keinginan, makanya minta beras saja kalau bisa gitu kan. Lalu orang baik hati ini pergi ke Indomaret dan memberikan dia bukan hanya beras. Berasnya itu mungkin 5 atau 10 kilo guys. Dia juga berikan minyak goreng dan makanan apa ya, ya kayak wafer untuk anaknya yang dia berikan. Jadi dia minta bahwa ibu, ini saya kasih bukan hanya beras tapi juga uang dan minyak goreng sama cemilan untuk anaknya. Jadi dia minta besok jangan dulu mulung, karena anaknya sakit gitu kan. Karena kan toh udah ada uang, bisa lah untuk nutupin sementara gitu. Tapi saya tahu ibu ini mungkin tahu ini beras sama uang ini berapa lama tahannya. Makanya saya juga ragu apakah ibu ini akan di rumah karena anaknya sakit, atau dia mungkin harus berjuang lagi gitu. Karena di rumah tuh nggak ada yang jagain anaknya guys, nggak ada. Mungkin mereka cuma berdua saja gitu kan. Tapi saya yang lebih terkejut lagi guys, ternyata orang ini posting ayat Alkitab. Dan saya lihat namanya Stephen Stanley. Beliau ini adalah seorang non-muslim. Jadi beliau ini adalah, ya kayaknya karena ayat Alkitab berarti beliau ini adalah seorang Kristen. Nah, di sini saya tidak menjelekkan agamanya ya. Ya, kita tahu tiap agama itu pasti ngajarin kebaikan. Dan saya yakin di agama pun itu termasuk Kristen ngajarin kebaikan. Dan orang ini mempraktekkan ajaran agamanya bagus. Tapi masalahnya bagi saya ya, dan bagi kita semua seorang muslim, bagi kita para muslim adalah, harusnya kan itu adalah tanggung jawab kita. Kebaikan itu memang harus dilakukan semua orang, tapi saya merasa bahwa harusnya kita yang lebih dari dia. Itu adalah saudara kita sesama muslim. Kalau dia, itu saudara sama manusia. Lebih tinggi kita hubungannya dengan orang-orang ini dibandingkan dia. Ya, dia saudara sesama manusia, kita sesama manusia dan sesama muslim. Nah, jadi orang-orang baik seperti ini yang menjalankan ajaran agamanya, dan itu saya puji sekali, bagus sekali. Kita harusnya bisa berbuat lebih dibandingkan dia, guys.
Itu menjadikan motivasi bagi kita, semangat bagi kita. Kalau orang Kristen aja bisa melakukan itu pada saudara kita Muslim, masa kita Muslim nggak bisa? Nah, saya guys ya, makanya itu ya kenapa tuh saya pengen kaya guys. Saya ingin sekali kaya guys, dan saya juga berharap kita semua Muslim ini kaya. Dan bukan hanya kita Muslim kaya, tapi semua orang yang baik hati apapun agamanya, mau dia Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan ateis sekalipun, kalau dia punya kecenderungan untuk menolong orang, kita semua mereka harus kaya guys. Ya, karena kita butuh orang seperti itu untuk bantu orang guys. Ya, kita butuh. Gak memandang apapun sukunya, agamanya, tapi kita lebih ingin kita yang kaya. Karena kita tuh ini adalah kayak gini loh. Anda punya anak, tapi anak Anda orang lain yang bantu. Itu bagus. Tapi kan lebih bagus lagi kalau Anda yang bantu anak-anak sendiri. Nah, ini adalah saudara kita seiman. Kita harusnya lebih bantu dia guys. Dan kita juga, saya juga kalau ada harapannya kalau ada orang lain yang bukan seagama, bukan sesuku pun saya berharap akan bantu juga guys. Kalau saya mampu. Tapi sayangnya saya belum mampu guys. Itu masalahnya. Makanya saya selalu berharap punya harapan tuh selalu saya pengen jadi orang kaya, minimal dikasih rezeki berlebih. Karena kalau saya tidak punya rezeki berlebih, bagaimana? Karena kita kan harus memikirkan kebutuhan dahulu. Kalau saya punya keinginan, bisa saya singkirkan. Saya utamakan yang butuh seperti ini. Meskipun dia bukan saya, tapi orang lain, tapi dia adalah sama manusia, sama Muslim. Saya akan rela melepaskan keinginan saya demi untuk membayar kebutuhan dia gitu. Tapi sayangnya kebutuhan saya saja masih kurang guys. Saya merasa sebagai orang tua saya belum mampu menafkahi keluarga saya dengan baik, belum mampu. Nah itu fokus saya utama dulu. Makanya kita selalu berdoa berharap semoga kita jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang dimampukan, lancar rezekinya, murah rezeki agar kita bisa bantu orang sendiri guys. Jadi salut untuk teman kita ini ya, Stephen Stanley salah satunya, dan juga banyak yang lain juga. Kita salut dengan dia, meskipun dia, jadi kebaikan itu tidak memandang agama, suku, ras. Meskipun ada seorang Muslim, apapun agamanya, mau Muslim, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, bahkan ateis pun, kalau ada baik ya baik. Ya, kalau ada baik ya berarti Anda sedang menjalankan prinsip kebaikan Anda dan ajaran agama Anda. Dan tidak peduli apapun itu suku atau agama orang yang Anda bantu, Anda akan terbantu. Karena dasarnya adalah ada orang baik, dan dasarnya agama Anda baik, dan dasarnya prinsip Anda baik. Ya, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semoga kita semua dimampukan untuk memurahkan rezekinya, amin. Dijadikan kaya, amin. Dan dijadikan kita tuh mampu dan mau punya rasa simpati, empati untuk bantu orang lain. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.